Coba tes satu, coba tes satu, satu, cek, cek dicoba low, tes, tes satu, 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 coba tes, cek, oke. Tes, tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya dalam undangan kami sosialisasi PPDB Kabupaten Pekalongan. Bapak Ketua MKKS SMK 1, mohon maaf, Ketua MKKS SMK Kabupaten Pekalongan yang kami hormati, MKKS, SMP maupun MTS yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Operator SMP, kemudian Bapak Ibu Guru BK yang kami hormati, dan hadirin semuanya yang insya Allah berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Untuk kesempatan hari ini berbahagia sekali kami bisa menyelenggarakan sosialisasi kegiatan sosialisasi PPDB Kabupaten Pekalongan untuk SMK. SMK yang kami maksud adalah SMK se-Kabupaten Pekalongan. Salat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk kesempatan siang hari ini, adapun untuk susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti tentang sosialisasi PPD Kabupaten Pekalongan, kemudian yang keempat lain-lain, yang kelima yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama Bapak Ibu, mari bersama-sama acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk acara yang pertama yaitu pembukaan sudah kita lalui bersama-sama tanpa adanya halangan satu apapun. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut sampai dengan nanti akhir dari kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami semuanya dan bisa menghantarkan kita semuanya Bapak Ibu Guru untuk mendidik anak-anak kita nantinya dan kita bisa menghasilkan tamatan-tamatan yang kompeten insyaallah. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MKKS dan sekaligus sebagai tuan rumah Kepala SMK Negeri 1 Sragi, kepada beliau Bapak Agus Nawaidi SPD kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Kepala Kemenak Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Ketua MKKS SMP MTS Kabupaten Pekalongan, para Kepala Sekolah SMP MTS Kabupaten Pekalongan, Guru BK SMP MTS dan Operator SMP MTS Kabupaten Pekalongan yang berbahagia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini Jumat 11 Juni 2021 dapat bertemu meskipun secara virtual dalam rangka koordinasi persiapan
pelaksanaan PPDB tahun 2021. Salawat dan salam tidak lupa mari kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini kami atas nama MKKS SMK se-Kabupaten Pekalongan pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemenak Kabupaten Pekalongan yang telah berpartisipasi dan mendukung acara ini berlangsung. Demikian juga kepada MKKS SMP MTS dan para kepala SMP MTS. Selanjutnya, acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, untuk memperoleh gambaran yang real, dan nantinya pada akhirnya adalah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada calon peserta didik utamanya maupun kepada masyarakat tentang bagaimana mekanisme pendaftaran khusus di SMK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tata cara pendaftaran di SMK tahun ini ada beberapa hal yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui, untuk masuk ke jenjang SMK ada 3 jalur. Yang pertama melalui jalur seleksinya, melalui jalur yaitu yang disebut dengan dari keluarga siswa yang berasal dari keluarga miskin atau panti asuhan, kemudian dari seleksi yang berasal dari jarak terdekat atau domisili dari calon peserta didik dengan SMK atau sekolah yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi. Semuanya ini merupakan pintu masuk untuk menuju atau masuk ke SMK. Kemudian perlu diketahui bahwa sedikit kami sampaikan bahwa untuk masuk melalui jalur keluarga miskin dan panti asuhan itu ada sekitar 15%, kemudian melalui jarak terdekat dari rumah peserta didik ke sekolah itu kuotanya kurang lebih 10% dan sisanya adalah melalui jalur prestasi. Bapak Ibu sekalian, khususnya para operator dan guru BK, hal-hal yang sangat krusial yang perlu dipahami untuk tahun ini yang sekiranya nanti ditanyakan oleh para calon peserta didik baik dari SMP maupun MTS adalah berdasarkan juga evaluasi dari yang lalu, yang sering ditanyakan adalah bagaimana caranya untuk memilih jurusan atau kompetensi keahlian. Boleh milih berapa jurusan, kemudian setelah milih itu kalau nanti tiba-tiba berubah tata caranya bagaimana, atau maksudnya berubah pengen pindah jurusan, boleh apa tidak, kemudian boleh mendaftar berapa sekolah atau berapa SMK dan sebagainya. Nanti insya Allah dari tim teknis PPDB SMK akan memberikan penjelasan lebih detail. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan semuanya saja, untuk syarat pendaftaran dan tata cara pendaftaran, saya kira tadi karena pagi tadi dari jajaran SMP maupun MTS sudah mengikuti Zoom juga atau pertemuan virtual juga dengan SMA, dengan jajaran SMA. Oleh karena itu untuk syarat pendaftaran dan tata cara pendaftaran kurang lebih hampir sama. Nah, siang ini tidak ada salahnya nanti dari jajaran SMK akan mengulas sedikit, dan saya menginginkan agar pada pertemuan siang hari ini lebih banyak tanya jawab sehingga nanti kesannya akan lebih hidup dan akan lebih detail. Segala persoalan saya kira bisa kita selesaikan di sini. Selanjutnya kami harapkan tetap ada jalur komunikasi nanti selama PPD berlangsung, maksud kami dari para operator, khususnya operator SMP MTS maupun guru BK dengan panitia yang ada di masing-masing SMK, sehingga ini akan memudahkan, membantu para calon peserta didik baru ini dalam rangka memasuki atau mendaftar di SMK-SMK yang dituju.
Dari yang pengamatan yang kami amati beberapa hari ini, sudah banyak dari para calon peserta didik maupun orang tua yang menanyakan hal ini. Oleh karena itu, baik dari kami di jajaran panitia di SMK maupun di SMP, saya kira agar lebih siap sehingga nantinya diharapkan akan dapat meminimalisir persoalan. Kita berusaha bersama-sama baik di jajaran SMK maupun di SMP MTS, sekiranya dari pertemuan siang hari ini dapat memperoleh pemahaman yang sama sehingga nanti ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat tidak terjadi miskomunikasi, multitafsir, dan nantinya akan membuat kebingungan-kebingungan yang tidak perlu. Saya kira demikian pengantar dari kami dari MKKS SMK Kabupaten Pekalongan. Terima kasih sekali kepada semuanya saja yang telah mendukung acara ini berlangsung. Semoga acara siang pada hari ini betul-betul dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan Ketua MKKS SMK Kabupaten Pekalongan dan sekaligus sebagai Kepala SMK Negeri 1 Seragi, Bapak Agusno Edi SPD. Intinya dalam PPDB ini mari kita selalu bekerja sama antara operator dengan panitia PPDB di SMP dan di SMK. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang sudah disampaikan beliau bisa kita jalankan dengan baik, dan intinya di sini nanti dalam sosialisasi ini ditekankan pada sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu sambutan Ketua MKKS Kabupaten Pekalongan, dan menginjak acara yang berikutnya yaitu acara inti, yaitu tentang sosialisasi PPDB Kabupaten Pekalongan yang insya Allah akan disampaikan paparannya oleh beliau. Yang pertama Ibu Rohati Eskom, kemudian ada Bapak Winarto, kemudian nanti ada Bapak Sahrul Romadoni, kemudian nanti juga ada Bapak Rahmat Sudarmo. Demikian untuk sambutan, dan kita lanjutkan dengan acara inti. Acara inti yang akan disampaikan oleh kepada beliau yang pertama Ibu Rohati, kami persilahkan, monggo Ibu Rohati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ketua MKKS SMK Kabupaten Pekalongan, Bapak Nowo Edi. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMK Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Ketua MKKS SMP se-Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati guru BK SMP se-Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Pekalongan, dan dari yang saya hormati teman-teman operator SMP se-Kabupaten Pekalongan. Pada siang hari ini kami dari tim teknis PPDB SMK Kabupaten Pekalongan akan menyampaikan paparan sosialisasi PPDB SMK tahun 2021. Nah, sebelum kami menyampaikan paparan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ada sedikit perbedaan untuk pelaksanaan PPDB tahun 2020 dengan 2021 yang tadi juga sudah disinggung sama Bapak Nowo. Di antaranya untuk yang pertama mengenai masalah data awal PPDB. Nah, pada tahun PPDB tahun 2020 kami untuk PPDB SMK itu melakukan langsung menggunakan manual. Jadi siswa itu untuk mendaftar
itu harus menginputkan data pribadi masing-masing. Jadi input langsung di aplikasi. Ya, baik dari itu data siswa, kemudian ada nilai rapor dan sebagainya, itu dilakukan secara manual di aplikasi PPDB SMK. Nah, sedikit berbeda dengan tahun ini. Sedikit berbeda dengan tahun ini. Tahun ini data awal ini kita ambil dari data Dapodik emis ya untuk yang MTS. Kemudian link data Dinduk Capil, input data dari sekolah asal. Ya. Jadi untuk PPDB saat ini lebih memudahkan siswa, calon pendaftar siswa ya, calon pendaftar itu lebih mempermudah ya, lebih dimudahkan dalam hal data karena untuk siswa tidak perlu menginput lagi, data sudah dilingkan itu tadi melalui Dapodik emis yang kemarin sudah diverval juga oleh teman-teman dari operator SMP ya. Kemarin verval data, info yang kami dapat itu dari bulan Maret sampai bulan Mei ya. Baik itu pada input data siswanya, kemudian nilai rapot, piagam dan lain-lain itu semua sudah dilakukan. Ya, harapan kami data yang sudah diverval itu semuanya sudah valid. Itu yang pertama mengenai data. Kemudian untuk perbedaan antara PPDB 2021 dengan 2020 itu pada token aktivasi dan pendaftaran ya. Kalau tahun 2020 untuk pengajuan token, aktivasi token dan pendaftaran itu dilakukan pada hari yang sama. Jadi tidak terpisah. Nah, ini agak beda Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini pengambilan token, aktivasi dan pendaftaran itu dipisah. Nah, untuk tokennya bisa mulai nanti pada tanggal 14 sampai 19 Juni ya. Nah, ini saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada CPD, calon peserta didik, agar melakukan pengambilan token ya dan aktivasi. Karena kalau lewat dari tanggal tersebut, berarti siswa tersebut tidak bisa mendaftar di SMA maupun SMK negeri karena syarat pendaftaran di tanggal 21 sampai 24 itu harus mempunyai token. Ya, ini lebih penekanan ya. Jadi diingatkan tanggal 14 sampai 19 Juni. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Nowo, itu pada jalur pendaftaran. Kalau dulu SMK itu hanya 2 jalur, jalur afirmasi dan jalur prestasi. Sekarang ada ada tambahan 1, jarak terdekat. Ya. Jarak terdekat itu diambil dari titik koordinat. Nah, ini nanti untuk penjelasan paparan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja dari saya. Paparan berikutnya akan dijelaskan oleh Sahrul Romadhoni. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Ketua MKKS SMK Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati pula Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Pekalongan beserta operator PPDB dan guru BK. Salam serta salawat kita aturkan ke hadirat Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Langsung saja untuk sesi selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang alur pendaftaran, di mana tahapnya adalah salah satunya tentang pengajuan akun. Untuk alur pendaftaran yang pertama tentang pengajuan akun ini, jadi sebenarnya sebelum ke tahap pengajuan akun, ada tahap awal di mana calon peserta didik harus mengecek data pribadi yang sudah diinput oleh sekolah asal. Cek data pribadi ini bisa dicek di website ppdbjatengprof.go.id di menu periksa data siswa. Seperti ini ya, di bawah ini juga ada. Nah, harapannya dengan pemeriksaan awal ini, jika memang ada ketidaksesuaian data yang diinput dari pihak SMP nggih nyuwun sewu, barangkali menginput dalam jumlah banyak nggih nyuwun sewu, barangkali ada kekeliruan dinilai ada kekeliruan di data yang lain, itu bisa diperbaiki dari awal. Nah, untuk input sendiri kemarin sudah ditutup per tanggal 9 Juni, tetapi informasinya dari website juga diterangkan bahwa kemungkinan masih ada kesempatan untuk perbaikan. Tapi saya nggak tahu juga nggak perbaikannya apakah masih bisa atau tidak, karena kan aplikasinya ada di pihak SMP, di mana perbaikan ini nanti apabila diperbaiki sekarang itu akan muncul per tanggal 13 Juni hari Minggu nanti. Jadi perbaikan yang terakhir kemarin per tanggal 9 Juni itu akan munculnya nanti tanggal 13 Juni karena akan ada tarik data lagi. Dan untuk input data ini memang kemarin sudah dimulai dari bulan Maret kan nggih, apa nggih? Maret dan ada sekitar 2 kali penarikan data kalau tidak salah dari provinsi, dan data ini terintegrasi dengan data-data dari Dukcapil, kemudian dengan Dinsos bagi yang memiliki surat atau kartu KIP dan PP, serta dengan ban SM yang terkait dengan akreditasi. Nah, kemudian dari pemeriksaan data ini, jika ada kekeliruan data atau ketidaksesuaian data yang berhubungan dengan pihak SMP atau sekolah asal, maka anak didik berhubungan dengan pihak sekolah asal. Kalau ada kesalahan data di data kependudukan, maka nanti anak didik memperbaikinya di Dukcapil, termasuk dengan data yang dari Dinsos. Hanya saja memang kendalanya kemarin ketika kami melakukan koordinasi di tingkat provinsi, ketika melakukan perbaikan di tingkat Dukcapil memang prosesnya panjang dan lama. Sehingga kemarin dari pihak Dinas Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa nanti akan meminta pihak Dukcapil untuk selalu standby dan memberikan akses lebih mudah untuk mempercepat perbaikan data, katanya demikian. Oke, langsung saja. Setelah ada pemeriksaan data ini, nyuwun sewu, kita tidak langsung mau praktek atau langsung ke alur pengajuan langsung nggih? Praktek dulu nggih. Jadi nanti tinggal memasukkan NISN. Bentar saja. Ini contoh mawon nggih. Kemudian tanggal lahir. Ini bisa dilakukan anak dari rumah. Kemudian nik. Kemudian periksa data siswa. Tanggal lahir tidak sesuai.
Nah niki datanya nggih. Biodata diri. Semua biodata diri di sini sudah keterangannya, kolomnya ada Dapodik, ada Dukcapil, dan nanti terus ke bawah. Kolom terkait dengan Dapodik ini berarti yang inputan dari pihak sekolah asal. Sementara kolom yang Dukcapil berarti data yang ditarik dari Dukcapil. Kemudian bawahnya lagi ada data Dukcapil, data emis Pusdatin terkait titik ordinat rumah dan seterusnya. Nah, nanti jika ada data yang tidak sesuai ini merujuknya ke sumbernya masing-masing. Contohnya data yang di NISN ini ada kesalahan misalnya, berarti nanti larinya ke pihak sekolah asal. Kalau data Dukcapilnya yang enggak sesuai, berarti larinya ke Dukcapil dan seterusnya. Ngaten nggih Pak nggih Bu nggih. Nah, kemudian setelah ada pemeriksaan ini diharapkan semua data itu sudah valid. Jadi di belakang nanti tidak ada kesalahan-kesalahan data, apalagi misalnya contohnya masalah dinilai. Misalkan anak nilainya harusnya 9 bahasa Indonesia, tapi ternyata terinputnya barangkali salah ngetik nulisnya kok 7, itu kan nanti kerugian di anak. Makanya dari awal harapannya sudah ada verifikasi dari awal, sudah valid semua seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Rohati. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengajuan akun. Nah, yang paling ditekankan tentang pengajuan akun perbedaannya dengan tahun kemarin, bahwa pengajuan akun ini dibuka mulai tanggal 14 sampai dengan 19 Juni dan ini akan ditutup tanggal 19 Juni. Artinya setelah tanggal 19 Juni ini anak sudah tidak bisa mengajukan akun, dan bagi yang terlambat mengajukan akun dan aktivasi tidak akan bisa mendaftar PPDB online di sekolah negeri. Ini kebijakan yang diambil di Dinas Provinsi demikian. Berbeda dengan tahun kemarin, untuk pengajuan akun tetap dibuka sampai hari H pendaftaran, tapi kalau yang tahun ini tidak. Sehingga nanti mohon ditekankan juga ke siswa-siswinya bahwa pengajuan akun dan aktivasi akun itu hanya dibuka dari tanggal 14 dan sampai tanggal 19 Juni. Apabila sudah melewati tanggal itu, maka tidak bisa melakukan pengajuan akun. Kemudian khusus untuk anak lulusan tahun kemarin dan juga anak dari luar Provinsi Jawa Tengah serta anak dari kejar paket B, itu pengajuan akunnya sama, hanya perbedaannya data mereka belum ada. Artinya kan tidak diinput dari sekolah asal nggih. Nah, itu nanti anak-anak tersebut menginput datanya pada saat pengajuan akun semua. Nah, yang membedakan lagi, akun mereka ini dalam tanda kutip adalah akun gantung. Artinya kalau anak-anak yang lulusan tahun sekarang, ketika pengajuan akun itu sudah selesai, sudah bisa langsung diaktifasi. Sementara kalau anak-anak yang lulusan tahun kemarin, yang dari luar Provinsi Jawa Tengah dan juga yang dari kejar paket B, ketika sudah melakukan ajuan akun, maka tidak bisa mengaktifasi akun sebelum divalidasi oleh sekolah SMA atau SMK tujuan. Nah, ini nanti mungkin dari kami yang dari operator SMK itu akan membuka database anak-anak lulusan tahun kemarin tadi dan akan memvalidasi. Memang agak ribetnya begini Bapak Ibu, bahwa informasi dari pihak Telkom, data-data anak lulusan tahun kemarin tadi itu akan ngumpul se-Jawa Tengah menjadi satu. Jadi nanti kami harus memilah kira-kira mana ini yang harus divalidasi, karena operator dari Semarang itu bisa melihat data yang dari Pekalongan, termasuk dari Pekalongan juga melihat dari daerah lain yang se-Jawa Tengah. Makanya nanti kita akan memilah, ya mungkin teknisnya ada di kami mungkin itu nanti. Nah, setelah nanti divalidasi, baru nanti anak ini bisa mengaktifasi akunnya. Setelah aktif akunnya, baru nanti tanggal 21 bisa untuk mendaftar. Apabila belum diaktifasi, berarti akunnya itu masih gantung, belum bisa untuk mendaftar. Termasuk juga untuk anak yang lulusan tahun sekarang. Kalau anak yang lulusan tahun sekarang sudah mengajukan akun, tapi belum diaktifasi, ya masih gantung juga. Cuman bedanya, yang lulusan tahun sekarang itu bisa langsung mengaktifasi sendiri. Kemudian untuk pengajuan akun, nyuwun sewu nggih, di sini ada web demo, tetapi memang per hari ini kami coba kelihatannya masih ada kendala. Di sini ada isian-isian. Jadi nanti untuk pengajuan akun nggih,
bisa membuka web PPDB, ppdb.jatengprof.go.id, kemudian langsung bisa pilih di bawah ini, ajuan akun. Pilih ajuan akun, kemudian masukkan semua data-data yang ada di sini yang dibutuhkan. NISN, kemudian dalam provinsi. Nah, ini ada dua nggih, sekolah asal dengan domisili. Kenapa ada dua? Karena ada kasus, ini kebetulan juga terjadi real saat ini. Kemarin ada penanya juga dari, kalau tidak salah, Boyolali kalau tidak salah. Jadi ada anak ini SMP-nya di Medan, sekolah asalnya di Medan, tapi kakaknya masih di Boyolali. Sehingga akhirnya anak tersebut pilihannya dia sekolah asalnya luar provinsi, tapi kakaknya dalam provinsi. Itu ada kejadian khusus kemarin seperti itu. Makanya di fasilitasi ada dua pilihan seperti ini, antara sekolah asal dengan domisili. Nah, kalau kita rata-rata kan sekolah asalnya dalam provinsi, kemudian domisilinya provinsi, nggih. Jenis lulusan SMP atau MTS atau kejar paket, nggih. SMP, lulusannya tahun ini atau tahun sebelumnya, nanti akan beda. Kalau yang tahun sekarang, otomatis nanti ke belakangnya data-data input data yang sudah diinputkan pihak sekolah asal akan muncul semua. Jadi anak tidak perlu menginput ulang. Data nilai, data prestasi ada. Hanya diminta untuk mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan. Misalnya scan piagam penghargaan. Kemudian ada lagi KK dan lain-lain. Nanti ada itunya Pak. Nyun sewu, kemungkinan saya belum bisa menunjukkan karena tadi saya coba di situ aplikasinya masih ada perbaikan dari pihak Telkom. Ini saya lanjutkan semaksimal mungkin aja nggih. Tanggal lahir. Kita tinggal lanjutkan. Di sini sudah muncul ordinat rumahnya. Ini sangat penting sekali. Untuk tahun ini SMK memang ada jalur jarak terdekat. Jarak terdekat ini diukur dari titik pintu gerbang depan sekolah dengan titik rumah siswa. Tergantung dari pada saat pembuatan ordinat di sekolah asal. Ini. Kemudian data yang lain sudah muncul, ini sudah muncul nggih, nilai yang diinput. Ini akreditasi sekolah. Nyuwun sewu, kalau kemarin informasinya bahwa akreditasi ini ngeling dengan ban SM nggih. Cuman di sini masih milih. Saya belum tahu nanti di website resminya barangkali sudah ada perubahan. Ini masih milih. Seharusnya otomatis. Ini nilainya juga terpengaruh juga nanti. Tanggal dikeluarkannya kartu. Kejuaraan. Ini juga seharusnya tidak memilih lagi karena datanya sudah diinput dari sekolah. Ini juga tidak harusnya tidak menginput karena datanya dari Dinsos sudah ada. Kemudian anak ini bukan, status anak guru bukan. Nah, domisili sesuai kakak. Nah, ini nyuwun sewu nggih. Ini titik akhir yang kami hadapi sampai saat ini untuk web demo masih ada perbaikan mungkin guys. Setiap kali kami klik selalu keterangannya parameter anak nakes tidak valid. Padahal ini bukan anak nakes. Nyuwun sewu, ini dari database dari Telkomnya.
Sementara sampai sini. Kemudian terkait pengajuan akun, nyuwun sewu Bapak Ibu, untuk pengajuan akun ini memang bisa dilakukan mandiri anak. Nyuwun sewu ini hanya kebijakan, monggo nggih saya kembalikan pihak SMP. Barangkali kok pihak SMP membuka untuk membantu pembuatan akun, barangkali ada yang kesehatan monggo. Karena kan ini kadang anak-anak terkendala nggih, barangkali di masalah piranti, jaringan maupun lainnya, monggo barangkali pihak SMP ada kebijakan membantu membuatkan, monggo. Ini kembalikan ke pihak sekolah masing-masing. Nah, nanti untuk akun, pengajuan akun ini pada saat langkah akhir, pada saat aktivasi, itu akan ada kolom password. Password ini kadang anak-anak bingung, ini passwordnya apa? Karena dikiranya memasukkan password nggih. Padahal itu membuat password, karena hanya keterangannya hanya password saja. Pada saat aktivasi, mohon dijelaskan bahwa di situ kolom password itu bukan memasukkan password, tetapi membuat password. Silakan dibuat password, terserah. Yang penting password tersebut jangan sampai lupa. Kemudian nanti juga ada kolom memasukkan email. Kalau memasukkan email ini opsional Bapak Ibu. Jadi diisi boleh, tidak diisi tidak apa-apa. Lah kelebihannya apa? Kalau diisi seandainya lupa password, maka password tersebut bisa ditarik dari email yang tadi dimasukkan. Tetapi jika tidak diisi, maka nanti ketika dia lupa password, harus menghubungi pihak operator PPDB sekolah tujuan untuk diminta bantuan meresetkan. Ini, monggo nanti bisa dipilih mau mengisi atau tidak. Nyuwun sewu, mungkin sampai di sini jelas nggih? Ada pertanyaan mungkin dari yang hadir di sini Bapak Ibu? Jelas nggih? Karena nyuwun sewu untuk prakteknya ini masih mandek sampai di sini karena dari pihak sana database-nya masih ada perbaikan. Jelas nggih? Jadi penekan dalam, monggo Pak. Kalau peta ini kelihatannya dari titik koordinat. Ini gimana Pak? Ini dulu input awalnya dari NNSN Mbak Rati nggih? Dari verbal NSN Pak, sehingga nanti perbaikannya dari situ. Tapi nyuwun sewu Pak nggih. Saya bukan orang pendataan, saya bukan operator dapodi, sehingga untuk teknisnya saya kurang paham Pak. Mungkin yang lebih paham Mbak Rati bisa menjelaskan mungkin Pak. Untuk titik koordinat ya Pak ya. Ya. Titik koordinat itu diperoleh dari verbal NISN yang dilakukan di sekolah asal Pak. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu info yang saya dapat dari salah satu operator SMP itu ada mulai dari bulan Maret. Terus waktu itu berakhir Mei, kemudian ada perpanjangan lagi dari tanggal 2 sampai tanggal 9 ya. Kemarin tanggal 9 sudah ditutup kembali, infonya seperti itu. Nah, untuk perbaikan dan selanjutnya di mana kami hanya mendapatkan informasi, kemarin kami mengikuti Zoom meeting itu, informasinya Pak, informasinya itu akan ada koreksi data di menu operator PPDB SMA SMK, itu yang saya dapat seperti itu. Cuma sampai hari ini kami buka belum ada menu tersebut ya. Mungkin nanti coba kami mungkin tanggal 13 ya, karena yang perbaikan sampai tanggal 9 itu info yang di webnya itu baru bisa dilihat tanggal 13 gitu Pak infonya. Ya, jelas nggak Pak? Oh, ya. Monggo yang lain ada pertanyaan? Monggo Pak.
Kelihatannya itu ke SMA Mbak nggih. Kalau SMK anak guru tidak anak guru ada enggak deh kemarin? Ada. Yang sekolah dituju nggih. Nggih Pak. Jadi anak guru ini di sekolah yang dituju. Kalau orang tuanya ada di situ ya berarti ada poin juga. Nggih. Kalau seingat saya dulu itu untuk SMA. Tapi kalau misalnya ini SMK sama Pak nggih? Sama berarti ada Pak nanti Pak. SMK sama. Nyuwun sewu ini memang sampai saat ini kami itu masih kesulitan untuk membuka web demonya Pak. Seperti yang jenengan persani tadi, untuk pengajuan akun kita mencoba melakukan saja masih ada perubahan data dari sana sehingga selalu masih ada errornya. Cuma tadi di sini ada Pak nggih, untuk pengajuan akun tadi ada anak gurunya juga diakomodir juga di sini. Karena untuk pengajuan akun ini kan masih bersifatnya umum Pak. Kita baru membuat data awal akun yang nanti bisa untuk daftar ke sana ke sini gitu. Dan kelihatannya untuk poin anak guru ini juga sama, di SMK juga ada. Cuman itu larinya ke sekolah yang dituju, jika orang tuanya ada di situ berarti menjadi poin. Ada lagi? Jelas Pak nggih? Ada yang lagi yang lain mungkin Bapak Ibu? Akses. Oke. Mungkin dari saya demikian gitu Bapak Ibu nggih. Untuk pengajuan akun jelas nggih. Poinnya nanti tanggal 14 tanggal 19 anak wajib membuat akun. Kemudian yang membedakan tadi hanya antara lulusan sekarang dengan lulusan tahun sebelumnya atau yang dari luar provinsi atau yang dari kejar paket. Kemudian yang kejar paket dan luar provinsi atau yang lulusan tahun kemarin itu nanti akunnya masih harus divalidasi oleh pihak sekolah. Jadi mungkin nyuwun sewu diinfokan juga Bapak, barangkali ada anak lulusan tahun kemarin yang menghubungi panjenengan terkait pengajuan akun. Ada baiknya anak ini kalau sudah membuat akun nanti menghubungi pihak sekolah yang tujuan, yaitu tadi tujuannya biar divalidasi akunnya. Karena kalau tidak divalidasi nanti kan nggak bisa untuk aktivasi itu. Sementara mungkin sekolah tujuan kan nggak tahu yang mau divalidasi yang mana-mana saja. Ya, mungkin caranya salah satunya ada demikian. Jadi anak yang lulusan tahun kemarin atau lulusan dari luar provinsi atau yang dari kejar paket, barangkali ada yang terhubung dengan jenengan, kemudian sudah membuat akun, silakan setelah membuat akun bisa menghubungi sekolah tujuan biar dibantu untuk verifikasi dan validasi akun. Setelah nanti divalidasi, anak tersebut nanti bisa mengaktifasi akunnya sehingga nanti bisa digunakan. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Rahmat untuk sesi selanjutnya. Nanti juga mungkin yang terakhir ada sesi tanya jawab dengan audien yang ada di rumah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau lain-lain.
untuk pendaftaran di SMK Bapak Ibu. Kita masuk ke pendaftaran di SMK. Insya Allah akan saya sampaikan sebentar Bapak Ibu. Kita mulai dari saya, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rohati, kemudian Bapak Sahrul. Sekarang kita mulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dinas Pendidikan SMP maupun SMK, hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Untuk sesi kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara pendaftaran di SMK. Cara pendaftaran atau alur pendaftaran di SMK. Sebetulnya tidak ada perbedaan dengan yang kemarin, bedanya sedikit saja, hampir dikatakan nggak ada perbedaan lah seperti itu. Jadi ini mengalami kesempurnaan atau penyempurnaan di dalam aplikasi ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk sampai dengan alur-alur pendaftaran, yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini, yang pertama Bapak Ibu semuanya, baik Bapak Ibu guru maupun operator, maupun kalau misalkan ada yang ikut di Zoom meeting ini dengan orang tua maupun wali siswa, yang pertama kita dampingi Bapak Ibu, kita dampingi putra-putri kita dalam pelaksanaan PPDB ini. Kalau kemarin mulai dari tahap pertama yaitu ada data-data siswa seperti nilai, kemudian ada letak rumah, kemudian ada KKNIK dan yang lainnya tentang biodata siswa, hendaknya diperhatikan di situ tentang kelengkapannya. Apakah sudah lengkap atau belum? Kalau belum lengkap, kemarin mestinya sudah dilengkapi. Sampai dengan hari ini kita ngecek berkas-berkas atau data dari siswa kita. Nah, maksud saya pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan di sini tentang kelengkapannya. Sampai dengan nanti siswa itu mau daftar di SMK, berkas-berkas yang harus diupload itu apa saja. Nah, kita siapkan sebelum anak itu melangkah dari rumah untuk menuju ke sekolahan yang dituju. Sehingga nanti ketika anak itu sampai di sekolahan maupun sampai dengan di tempat, nggak harus ke sekolahan karena ini online, mohon maaf, ini online jadi tidak harus ke sekolahan. Pendaftaran bisa dilakukan dari rumah maupun dari mana saja. Nah, berkas-berkasnya sebelum anak itu melangkah untuk melakukan online pendaftaran, maka hendaknya Bapak Ibu guru maupun orang tua mendampingi siswa tentang kelengkapannya. Nah, dilihat syarat-syaratnya, misalkan ada KK. Yang harus diupload itu apa saja? Hendaknya sudah disediakan dalam bentuk hard maupun dalam bentuk soft. Misalkan yang sudah difotokopi disiapkan, misalkan mawon untuk kakak maupun yang lainnya sudah disiapkan. Kemudian ini difoto. Hal atau file seperti ini yang sudah difoto, bentuknya boleh PDF, boleh juga dalam bentuk gambar. Nanti yang harus diupload dan di situ sudah ketentuannya berapa kilo atau berapa mega. Seperti itu, tidak boleh melebihi dari ketentuan maupun aturan yang sudah di situ. Jadi filenya itu harus sekian, seperti itu. Kalau nggak salah 2 mega maksimalnya, Bu. Maksimal itu 2 mega. Seperti itu. Nah, kalau syarat-syaratnya sudah fix semuanya, sudah difoto maupun dalam bentuk PDF, maka berarti siswa itu atau calon peserta didik sudah siap. Sudah siap untuk apa? Sudah siap untuk mendaftar. Nah, ketika mendaftar hendaknya diperhatikan alurnya. Seperti yang sekarang ini, sampai dengan sekarang ini, ngecek berkas-berkas siswa. Kemudian nanti tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 ya. 14 sampai dengan tanggal 19 Juni ini harus mengajukan akun dulu. Nah, di pengajuan akun itu nanti kita juga harus mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan di situ. Mohon untuk bisa didampingi Bapak Ibu guru maupun
orang tua. Nah, Bapak Ibu guru mungkin tidak bisa mendampingi 24 jam secara fisik dalam artian mendampingi siswa satu-satu. Mungkin bisa melalui daring maupun grup kelas seperti dengan menggunakan WA maupun dengan menggunakan jejaring sosial yang lainnya. Nah, itu maksud dari pendampingan yang kami maksud. Nah, adapun permasalahan-permasalahan yang muncul ketika siswa itu dalam proses PPDB maupun pendaftaran hendaknya dikomunikasikan bersama-sama antara operator di SMP maupun di SMK maupun dengan panitia yang di SMK maupun dari pihak yang lainnya. Nah, kemudian di situ misalkan kita buka di web, ada misalkan nomor-nomor maupun bagian-bagian untuk konsultasi, monggo silahkan panjenengan gunakan untuk konsultasi. Maupun misalkan mencari informasi-informasi di internet maupun di YouTube yang kiranya bisa membantu di situ, monggo bisa digunakan. Dan informasi-informasi yang lainnya tentang pendaftaran peserta didik baru, misalkan bisa ditanyakan dengan Bapak Ibu guru maupun dengan orang sekitar yang bisa memberikan penjelasan-penjelasan di dalam melakukan PPDB ini atau pendaftaran ini, maka lakukanlah. Biar apa? Biar nantinya tidak ada kesalahan. Termasuk nanti di tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 ada yang namanya pengajuan akun. Nah, pengajuan akun ini dibatasi tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau tidak bisa sampai dengan tanggal 14 sampai dengan 19 itu tidak mengajukan akun, bagaimana? Artinya siswa itu dia belum memiliki akun. Padahal akun itu berfungsi untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pendaftaran. Nah, ini penting. Dan ini mungkin Bapak Ibu guru, kita semuanya di SMK maupun di SMP, yang mendampingi putra-putri kita maupun tetangga kita maupun di masyarakat kita, baik tingkat RT maupun yang lainnya, hendaknya disosialisasikan, minta tolong Bapak Ibu. Misalkan ada grup RT maupun grup kelurahan atau grup yang lainnya, monggo diingatkan, misalkan di tanggal 14 ini sampai dengan tanggal 19 Juni untuk calon peserta didik yang mendaftar di SMK mengajukan akun dulu. Mengajukan akun biar nanti bisa masuk ke tahap berikutnya. Seperti itu. Oke. Jadi mohon Bapak Ibu guru di SMP maupun di SMK untuk bisa mensosialisasikan tentang bahwa PPDB itu ada beberapa alur. Seperti itu, dan dilakukan secara online, bisa dari rumah, enggak harus ke sekolahan, tidak harus ke sekolahan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu pilihan pendaftaran. Setelah nanti siswa itu masuk daftar, tadi sudah disampaikan, terkadang siswa itu jurusan itu milih sesuai dengan temannya, sesuai dengan temannya. Temannya itu mau di SMK maupun di SMA, itu mengikuti. Dan hendaknya orang tua mendampingi bahwa anak itu dia pengennya di mana, di SMA maupun di SMK. Kalau sudah ternyata anak itu sudah memiliki pilihan di SMK, maka ketika membuka web atau situs PPDB, maka pilih di SMK. Pilih di SMK setelah mengajukan akun, kemudian masuk nanti di pilih SMK, pilih SMK, karena akun itu bisa digunakan untuk mendaftar di SMA dan SMK. Akunnya itu bisa digunakan untuk mendaftar di SMA dan SMK. Nah, pilihan pendaftaran yang pertama, calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1. Satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya, ini untuk SMA. Nah, sedangkan untuk SMK di sini mungkin ada perbedaan. Kalau SMK tidak menggunakan zonasi tapi menggunakan jarak terdekat. Nah, pilihan pendaftaran SMK negeri. 1. Calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 pilihan kompetensi keahlian. Jadi pada pilihan kompetensi keahlian sebanyak-banyaknya ada 2 satuan pendidikan.
Kami ulangi, calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Yang kedua, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan atau satuan pendidikan selama pendaftaran. Jadi, untuk memilih calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 3 pilihan kompetensi keahlian selama masih dalam proses atau masa pendaftaran. Seperti itu maksudnya, dalam pendaftaran itu masih pilihan, belum sampai dengan pengumuman dan belum sampai dengan daftar ulang. Kemudian perubahan pemilihan 1. Selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri dan calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri. Nah, hendaknya sebelum siswa itu nanti memilih mau di SMA maupun di SMK, pastikan dulu yang sudah kami sebutkan tadi, pastikan anak ini mau ke SMA maupun ke SMK. Nah, karena kita di sini sedang sosialisasi tentang SMK, maka pastikan bahwa di SMK itu diberitahu memiliki kelebihan-kelebihan apa. Seperti misalkan setelah lulus nanti bisa mendapatkan kompetensi keahlian, mendapatkan sertifikat dari LSB. Nah, itu perlu disampaikan kepada anak biar anak itu paham. Yang kedua, pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1 bagi calon peserta didik dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan atau sebaliknya. Jadi ketika anak itu mau pindah dari SMA maupun dari SMK negeri, mau perpindahan, harus dibatalkan dulu. Harus melakukan proses pembatalan dulu. Kemudian yang ketiga, pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat pernyataan sehat sesuai dengan yang disyaratkan. Seperti itu. Jadi syarat-syaratnya di SMK harus dipenuhi. Nah, itu seperti itu untuk proses pilihan sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini untuk sosialisasi ini kita titik beratkan kepada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sesi tanya jawab. Ini tadi yang saya sampaikan adalah tentang proses perubahan pemilihan maupun pilihan pendaftaran dari SMA ke SMK maupun dari SMK ke SMA. Demikian yang bisa kita sampaikan dari kami untuk sosialisasi PPDB ini. Kami cukupkan sampai di sini. Barangkali ada tambahan dari Ibu Rohati maupun dari Bapak Asrul, kami persilahkan, monggo. Yang saya ada sedikit tambahan mawon nggih, yang terlupa terkait pengajuan akun. Yang pertama, barangkali nanti ada penguploadan berkas-berkas. Ini ada temuan di tempat kami tahun kemarin. Nyuwun sewu nggih, saya nggak nyebutkan SMP mana. Ada anak dari SMP itu ketika mengupload scanan transkrip nilai itu, yang di-scan itu hanya nilainya. Jadi mungkin pada saat di-scan kan hasil fotonya lengkap nggih. Tapi ketika mau dijadikan file matang itu di-crop. Yang ditampilkan hanya nilainya saja. Itu menjadi tanda tanya, nilai ini milik siapa. Sehingga mohon kalau mengupload data agar lengkap, tidak ada pemotongan data. Karena tahun kemarin kami menemukan ada anak ini dari satu SMP yang sama, ketika mendaftar itu di transkrip nilai itu yang diupload itu hanya nilainya saja, kolom nilainya saja yang kelihatan, yang lain itu sudah dipotong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait surat keterangan domisili dan SKTM untuk tahun ini sudah tidak berlaku. Jadi tahun kemarin juga sama Pak nggih, SKTM sudah tidak mulai berlaku nggih. Tahun ini juga tidak berlaku. SKD atau surat keterangan domisili itu ya tidak berlaku kecuali bagi anak yang mengalami bencana alam atau bencana sosial, sehingga dia harus pindah dulu dari alamat awal. Ini bisa digunakan SKD, tetapi untuk kondisi-kondisi normal SKD ini tidak berlaku. Nah, kemudian untuk tadi terkait pendaftaran, memang benar bahwa
untuk di SMK anak bisa mendaftar di maksimal 3 kompetensi keahlian atau jurusan dan di maksimal 2 satuan pendidikan, sehingga bahasanya itu bisa nyabang. Nah, pilihannya itu bisa 2 kompetensi keahlian ditaruh di sekolah awal, yang satu di sekolah yang kedua, atau dibalik tidak apa-apa. Atau kalau memang hanya satu pilihan, maka 3 pilihan tadi bisa dihabiskan di satu sekolah yang sama bisa. Untuk bobot nilai prestasi ini ada. Kalau internasional langsung diterima, nasional langsung diterima, provinsi dan seterusnya ini ada. Nah, untuk KK ini yang dilihat adalah pertama kali lamanya dia berdomisili di rumahnya yang sekarang. Jadi tidak lagi dilihat dari tanggal penerbitan KK, tapi berapa lama dia tinggal di situ. Ini nanti dari Dukcapil. Nah, ini SKD dan SKTM sudah tidak berlaku kecuali bagi yang mengalami bencana alam atau bencana sosial. Kalau ini input data awal, nggih. Ini kaitannya dengan kejuaraan berjenjang. Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal setiap tahun dan berjenjang dari minimal tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Kemudian kejuaraan tidak berjenjang. Kalau dulu kejuaraan tidak berjenjang itu tidak diakomodir. Kalau yang sekarang diakomodir. Jadi kalau dulu misalnya ada anak mengikuti kegiatan kejuaraan yang diadakan di tingkat provinsi oleh universitas tertentu, itu tidak diakomodir. Kalau yang sekarang sudah diakomodir, ada poinnya. Mapelnya matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau ini inklusi, nggih. Nggih. Niku kurang lebihnya dari saya, tambahnya Pak. Terima kasih, monggo. Langsung ke sesi tanya jawab. Ada tambahan Pak? Monggo. Oke. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, untuk hal-hal mohon yang berkaitan dengan pendaftaran untuk bisa dilengkapi, nggih. Tadi yang kami sampaikan itu sesuai dengan aplikasi yang demo, Bapak Ibu, yang demo. Jadi kalau misalkan nanti yang di aplikasi yang sesungguhnya di situs pendaftaran itu yang bukan demo, Bapak Ibu, yang bukan demo, di situ nanti yang diupload apa saja, termasuk diantaranya adalah fakta integritas. Kayaknya kalau fakta integritas itu sesuai dengan Juknis. Tapi untuk KK itu ada di versi demo, ada versi demo. Tapi kalau nanti di yang sesungguhnya, yang realnya, kita mengikuti Juknis saja, hanya fakta integritas seperti itu. Atau nanti sesuai dengan Juknis terbaru, seperti itu. Oke, demikian. Ada yang disampaikan lagi Pak Asrul? Nggak ada, cukup. Ibu, cukup nggih. Pak Win, ada yang disampaikan? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, untuk acara inti sosialisasi PPDB dari operator SMK Kabupaten Pekalongan dilanjutkan dengan acara yang berikutnya, yaitu acara yang keempat. Lain-lain kami buka sesi tanya jawab untuk semuanya yang hadir di sini secara langsung maupun yang tatap muka maupun yang sedang online melalui Zoom meeting. Kami persilahkan, monggo. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, tapi kalau bisa pertanyaannya langsung mawon, langsung mawon.
Boleh kita tanya dengan chat, tapi lebih kami sukai ketika dengan langsung. Yang ditanyakan, mau tanya, untuk tanggal piagam akan dimasukkan, apakah harus 6 bulan atau tanggal 31 Desember 2020 sebelum pendaftaran PPDB? Monggo Bu Atik untuk bisa dijawab. Mau tanya, untuk tanggal piagam akan dimasukkan, apakah harus 6 bulan, yaitu 31 Desember 2020 sebelum pendaftaran PPDB? Ya. Untuk piagam ya Pak ya. Ya, untuk piagam itu berarti yang terbaru itu 6 bulan, kemudian paling lama itu 3 tahun. Nah, cuma untuk penginputan piagam ini sudah dilakukan oleh operator SMP. Ya, yang kemarin sudah dilakukan ya terakhir tanggal 9 Juni itu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya kok ada kekeliruan dan sebagainya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kami ketika Zoom meeting dengan Dinas Provinsi, itu memang kami mendapatkan informasi ada menu koreksi data. Nah, mudah-mudahan nanti kami bisa segera mengakses menu tersebut, karena sampai saat ini kami belum bisa mengakses untuk masuk ke webnya tersebut. Ya, mungkin itu aja. Oke. Masih ada Bapak Ibu peserta yang hadir di sini maupun yang melalui online untuk hal-hal yang terkait dengan PPDB SMK 1 Seragi, SMK 1 Seragi, SMK 1 Seragi, kemudian SMK Kedunguni, SMK Karangdadap dan Lebak Barang untuk bisa ditanyakan, yaitu intinya dengan PPDB Kabupaten Pekalongan secara online. Mungkin Bapak Ibu atau pendamping dari tim PPDB ada yang mau ditanyakan? Oke, yang daring maupun yang luring yang ada di sini maupun yang sedang online. Ini yang pendamping Pak ya? Pendamping barangkali ada yang mau ditanyakan, pendamping boleh menanyakan. Bapak Ibu operator juga boleh menanyakan, operator SMP maupun MTS maupun SMK. Monggo Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan, baik yang daring maupun luring, silahkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta didik yang belum bisa terjawab, mungkin bisa disampaikan di sini. Kami masih menunggu di session tanya jawab ini pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo, masih kami tunggu. Untuk Bapak pendamping yang di sini, silahkan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, biar lebih jelas.
Monggo Pak Pulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pertanyaannya. Berdasarkan informasi yang kemarin itu sama Pak. Jadi di lampiran fakta integritas itu ada pernyataan orang tua yang menyatakan bahwa anaknya dalam kondisi sehat dan itu dilampiri materai juga. Materai, nggih. Berarti nanti cukup dengan yang itu saja Pak. Berarti tidak perlu ke dokter. J, itu informasi terakhir yang kami dapatkan kemarin pada saat koordinasi dengan pihak provinsi dan Telkom. Jadi cukup dengan surat pernyataan orang tua yang di fakta integritas itu, di situ kelihatan sudah ada keterangan sehatnya yang menyatakan sehat dan nanti tanda tangannya orang tua dan siswa, calon siswa dan bermaterai. Nyuwun sewu Pak, kami juga belum bisa mendownload bentuk tata integritas yang sekarang karena memang belum disediakan dari pihak Telkomnya. Terima kasih Pak. Jelas nggih Pak jawabannya? Ya, silahkan mungkin dari peserta lain. Ayo yang dari SMP, saya tunggu pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan mengenai cek data calon peserta didik, mohon untuk bisa diulang. Mungkin maksudnya demonya, nggih. Demo yang tadi kami ulang. Jadi pengecekan data calon peserta ini bisa dicek di web ppdb.jatengprof.go.id pada menu periksa data siswa. Ini tinggal nanti diklik. Kemudian silakan dimasukkan NISN. NIK, tanggal lahir, terakhir kode KAPCA. Nah, di sini sudah jelas. Ada biodata diri, kolom pertama itu yang diinput dari sekolah asal, kemudian kolom kedua data yang ditarik dari Dukcapil, kolom yang selanjutnya ini Dukcapil dengan MIS atau Dapodik, terkait juga dengan ordinat, kemudian nah ini ada data yang dicari di dinas sosial terkait status anak panti atau tidak, status KIP atau DTKS atau tidak, kemudian status data dinas kesehatan ini ditarik dari data dinas kesehatan, keterangannya bukan anak nakes atau anak nakes. Nah, nyun sewu tambahan juga terkait dengan keterangan anak nakes penanganan COVID. Yang pertama, tahun ini ada perbedaan bahwa semua yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini diakomodir Pak. Jadi kalau yang dulu itu hanya anak dokter dengan perawat, tapi yang sekarang ini sampai Pak Babin dan ada banyak ya, sebentar. Itu juga diakomodir. Yang saya sebentar saya bukakan
datanya. Nyuwun sewu Mas, mohon di-share Mas. Nggih, batasan nakes dan pendukungnya. Yang pertama, tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID di rumah sakit milik pusat, provinsi, kabupaten kota, dan swasta yang bertugas di ruang isolasi COVID-19 dan seterusnya, ruang IGD. Kemudian tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang dinas kesehatan provinsi, PT Dinas Provinsi, kemudian kader Babinsa, Babin Kantipmas yang melaksanakan penelusuran COVID-19. Semuanya ini diakomodir dan ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota atau kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten atau kota, dan ini datanya sudah masuk ke sistem. Seperti yang tadi, ketika kita melakukan pengecekan data, datanya ada di sini. Oke. Kemudian ini nilai. Nah, ini yang juga penting, barangkali ada kesalahan-kesalahan input data, nanti bisa diperbaiki di sekolah asal. Ini akreditasi, ini ditarik dari pusat. Ini prestasi, ini juga dari inputan SMP. Ini masih ada perbaikan. Ngaten nggih, sementara kaitannya dengan periksa data siswa. Untuk perbaikan data, kemarin informasinya apabila sudah masuk ke pendaftaran, itu informasinya bisa dibantu dari sekolah tujuan. Tapi nyuwun sewu sampai saat ini kami belum bisa mengecek langsung terkait akun operator kami yang memang belum bisa masuk ke web resmi atau web yang asli nanti, sehingga kami belum bisa melihat menunya yang untuk perbaikan data ini. Hanya informasinya demikian. Sampai saat ini kami masih menunggu, karena untuk aktivasi akun operator itu kelihatannya nanti baru full setelah di atas tanggal 13 Juni. Demikian, mungkin yang lain akan menambahkan, Bapak Rahmat, Mbak Rohati atau Pak Win. Kalau yang dari saya cukup nggih. Tadi belum saya jelaskan, gini saya sedikit terkait pengajuan akun. Nanti pada saat selesai pengajuan akun yang pertama, peserta akan mencetak satu lembar halaman yang berisi nomor peserta dengan token. Nah, dua data ini yang nanti akan digunakan untuk aktivasi. Sehingga mohon nanti ketika mencetak berkas ini, berkasnya jangan sampai hilang, atau minimal bisa di screenshot untuk data tersebut atau di save sebagai PDF. Yang penting nanti ketika akan melakukan aktivasi, nomor peserta dengan kode tokennya jangan sampai tidak ada atau hilang, karena ini sangat penting sekali. Demikian, terima kasih. Untuk aktivasi itu dilakukan dari 14 sampai 19 juga, Pak. 14 sampai
Nggih. Jadi aktivasi itu dilakukan tanggal 14 sampai 19. Jadi nanti harapannya ketika sudah masuk ke tahap pendaftaran, akun itu sudah aktif, sudah matang, siap untuk dilakukan pendaftaran. Informasinya kemarin demikian Pak. Jadi diusahakan untuk masa pembuatan akun dan aktivasi ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ya itu tadi, kalau khawatirnya ada keterlambatan, kemudian sistem sudah tertutup, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi Pak. Ngaten Pak. Oke, ini ada informasi terbaru Pak. Ternyata katanya aktivasi masih bisa dilakukan setelah tanggal 19. Cuma saran kami sebaiknya langsung saja ketika sudah pengajuan akun ya langsung diaktifasi. Sehingga kesananya itu bahasanya lebih bisa valid, bisa fix untuk melakukan pendaftaran. Karena kalau nanti molor-molor juga kan akan menghambat juga Pak. Karena sudah saatnya daftar, dia masih harus aktivasi dulu. Oke. Yang memang yang menjadi gantung itu yang justru yang lulusan tahun kemarin ini, karena mereka benar-benar menunggu validasi dari sekolah tujuan dulu. Ini yang makanya kami juga istilahnya mengharapkan ada kerjasama anak-anak yang lulusan tahun kemarin yang memang mau mendaftar sekolah tahun ini, itu ya harapannya bisa terhubung dengan sekolah tujuannya. Karena nanti biar dibantu untuk validasi. Kalau tidak divalidasi tidak bisa aktivasi. Terima kasih Pak. Cukup Pak nggih. Matur nuwun. Yang lain mungkin atau pripun Pak Rahmat? Bapak Ibu peserta sosialisasi PPDB SMK Negeri Kabupaten Pekalongan. Sampai di sini yang luring atau yang hadir di sini secara langsung maupun yang daring maupun atau dalam jaringan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini sudah menunjukkan pukul 15:03 waktu atau jam saya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, acara untuk sosialisasi pada kesempatan siang hari ini akan kita tutup. Yang di sini sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, nggih. Kemudian yang daring? Cukup Bapak Ibu? Cukup nggih? Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo bisa disampaikan dengan secara langsung atau bisa disampaikan melalui nomor-nomor yang bisa dikenali untuk ditanyakan. Ada tambahan lagi Pak Arul? Cukup Bu Ati? Cukup Pak Win? Cukup. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi sosialisasi PPDB Kabupaten SMK Negeri Kabupaten Pekalongan untuk hari ini. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama, mulai dari pembukaan sambutan, acara inti, kemudian lain-lain tanya jawab, kemudian menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah semua acara sudah kita lalui bersama. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada keterangan-keterangan maupun informasi-informasi yang kurang berkenan maupun belum valid. Di antaranya seperti situs atau web PPDB Demo. Di situ mungkin dengan realnya ada perbedaan yang terjadi. Seperti misalkan yang diupload maupun nanti kita lihat juknis yang terbaru. Namun yang terpenting adalah yang bisa kita lakukan mendampingi peserta didik yang akan melakukan pendaftaran di SMK Negeri Kabupaten Pekalongan.
Dari saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi semua yang hadir melalui Zoom meeting maupun yang langsung. Dari kami, operator SMK Negeri Kabupaten Pekalongan mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf atas segala informasi maupun kekurangannya. Dari kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.